Baiklah, saya mulai pagi ini rekamannya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya berada di Jogja dengan fasilitas kamera, HP yang seadanya untuk memenuhi tugas saya sebagai pengajar untuk mengajar pada masa WFH ini. Oh iya, untuk ketemuan 10 kemarin saya lupa untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, maka ampuni segala dosa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di rumah masing-masing untuk saat ini dengan menunggu keputusan pemerintah tentang new normal. Saya tidak tahu apakah new normal ini bisa diterapkan setelah beberapa kali kita beraktivitas di dalam rumah masing-masing. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya juga ingin bahwasanya mahasiswa di sini jangan jenuh dengan proses belajar secara online ini. Daripada, kalau kami mikir sih, daripada kita tidak berbuat apa-apa, lebih baik kita belajar secara online, ya kan, untuk menambah ilmu, untuk mengurangi kebosanan kita di dalam rumah. Terus tetap waspada juga. Ya sudah, saya tidak akan panjang lebar mengenai proses belajar mengajar ini. Mari kita lanjutkan tentang bab 11, di mana di sini adalah pertemuan 11 pada pengantar hukum bisnis yang berjudul aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Panjenengan tahu kan ya, semua pajak itu dikoordinasikan oleh DJP melalui wakilnya di baik swasta maupun negeri, di mana KPP ini juga mengirimkan relawan juga pajak ya, dimana diketahui bahwa di Indonesia ini kita menggunakan self assessment. Di sini self assessment itu penilaian terhadap baik penghasilan, kendaraan bermotor, makanan yang kita konsumsi dan lain sebagainya, dimana tercover dalam beberapa pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM. Tapi untuk kali ini di dalam bisnis itu rata-rata pelaku bisnis hanya memperhatikan 3 wajib pajak yang harus dipenuhi setiap tahunnya, yaitu pajak karyawan, di mana pajak karyawan ini termasuk ada pajak penghasilan pasal 21 khususnya badan. Terus untuk yang kedua, hasil produksinya, kalau dia berupa makanan, maka dia makanan kebutuhan sehari-hari lah pokoknya, sandang, pangan, dan lain-lain, itu termasuk di dalam PPN dengan tarif 10% ya, jangan lupa. Terus untuk yang kendaraan yang inventaris dari sebuah perusahaan juga terkena pajak, di mana pajak tersebut adalah merupakan pajak yang bernamakan pajak kendaraan bermotor. Oh iya, satu lagi, jika dia gedung itu tidak sewa, maka pelaku bisnis yang memiliki bangunan sebagai lahan usaha tersebut juga terkena pajak, di mana pajak tersebut adalah pajak bumi dan bangunan. Kecuali kalau sewa, dia yang menanggung adalah pemilik dari gedung tersebut, bukan sisi penyewa yang harus membayarnya. Biasanya kalau di lingkungan masyarakat kita, tarif sewa tersebut itu sudah termasuk dengan pajak, pembebanan pajak atas bumi dan bangunan tersebut, sehingga pihak penyewa hanya membayarkannya kepada DJP sebagaimana dia tercantum
dan kewajiban dia untuk membayarkan pajak. Nah, sebelum saya ulas tentang PBB secara mendalam dan pasal penghasilan pasal 21 khususnya badan, mahasiswa di sini, anak-anak atau semua orang masyarakat lah harus mengerti gambaran umum pajak tersebut, yang dimana biasanya di sini harus mengenal terlebih dahulu apakah pengertian pajak itu. Pajak adalah, kalau menurut beberapa sumber yang saya rangkum di sini ada, pajak itu segala sesuatu atau pemungut baik swasta maupun pribadi dipotong dan dipungut oleh pihak yang berkewajiban dan pihak yang wajib membayar berdasarkan undang-undang yang tidak dapat mendapat imbalan secara langsung. Dapat ditunjukkan dengan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Contohnya di sini pengeluaran umum kan DJP kan ya, DJP itu kan pemerintah. Biasanya secara umum pendapatan pajak yang diperoleh dari masyarakat, khususnya yang berkontribusi besar kepada masyarakat, kepada pemerintah, masyarakat itu sendiri seperti pelaku usaha, itu biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur, di mana menurut alurnya di dalam pemerintahan pusat itu nanti penghasilan pajak atau pendapatan pajak dari masyarakat ini masuk ke dalam APBN. Kita kembali kepada pokok pembahasan kita. Di sini unsur dalam pajak itu tadi ya, yang saya harus digarisbawahi adalah pajak harus berdasarkan undang-undang. Nanti panjenengan bisa mendownload undang-undang pajak terbaru di website atau di DDTC. Itu adalah lembaga resmi yang dipercaya untuk menyebarluaskan tentang teori pajak itu. Terus di dalam pajak, teori-teori yang digunakan menurut pasal 23 ayat 2 ini ada 5, di mana yang pertama itu teori asuransi, di mana negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya. Nah, fungsi pajak itu sebagaimana saya sebutkan ini 5 berdasarkan teori itu, di mana nanti negara bisa melindungi rakyat dan harta bendanya karena memang sudah terdaftar di kantor pajak. Terus yang kedua, teori kepentingan, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara, yang tadi saya sebutkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya pelaku usaha yang berkontribusi besar di dalam masyarakat atau di dalam negara, di mana pendapatan pajak yang diterima negara dari pemungutan pajak kepada pelaku usaha ini akan dikembalikan ke beberapa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, misalnya infrastruktur, terus misalnya juga pembuatan sekolah dengan bantuan bansos atau beasiswa, itu termasuk dari pajak yang kita kumpulkan kemudian kembali kepada masyarakat. Ingatkan ya, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, itu ada kan ya di dalam undang-undang. Untuk yang ketiga di sini adalah ada teori gaya pikul kayak di dalam fisika, di mana gaya pikul ini apabila masyarakat itu gaya pikulnya cenderung kuat dan membayar pajaknya cenderung semangat, maka pendapatan negara itu akan besar. Di sini pengertiannya secara inti, beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Atau unsur objek, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan
besar kecilnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Terus untuk yang keempat, adanya teori bakti di mana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Begini ya, kalau seorang pemerintah atau pejabat negara yang dia, ini saya misalkan ya tentang teori bakti, di mana memperhatikan bagaimana loyalitas para pekerjanya di dalam Indonesia, maka seorang pekerja yang termasuk masyarakat tersebut akan loyal juga kepada negara. Ini di mana adanya hubungan timbal balik ya. Kalau dia renggang seperti ini, pasti negara juga renggang. Kalau negara erat, masyarakat juga seperti ini kepada negara. Kita saling bahu-membahu. Di sini juga terlihat pada tenaga medis ya, dia yang telah menyumbangkan tenaganya, waktunya, tidak berkumpul dengan keluarga saat pandemi ini juga patut diapresiasi. Negara harus mengapresiasinya karena di mana penghasilan mereka akan semakin meningkat dengan meningkatnya kapasitas pekerjaan mereka, itu dia akan lebih menghargai dan cenderung memperhatikan pajak tersebut. Untuk yang kelima, adanya teori asas daya beli. Di sini dasar keadilan terletak akibat pada pemungutan pajak. Seperti ini ya. Seumpama jalan halus, ada jalan tol. Jika jalan tol tersebut memberikan kenyamanan kepada pengguna, di mana jalannya tidak bergelombang, tidak macet, adanya fasilitas rest area, adanya fasilitas pengisian bahan bakar minyak, dan toilet umum, atau bahkan untuk seorang muslim disediakan sebuah masjid, itu kita merasa bahwa pajak tersebut tidak, yang kita bayarkan sebagaimana masyarakat itu tidak sia-sia. Mereka tidak memikir sia-sia, wah kami mendapatkan apa yang kami seharusnya dapatkan dengan membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, ini adanya hasil antara potongan, pemungutan, dan pengelolaannya harus sinkron. Terus untuk yang kedua, unsur pajak adalah pajak tidak mendapatkan imbalan langsung, di mana seperti yang saya katakan tadi, tidak lantas negara itu memperoleh pajak dengan pendapatan pajak yang ada di APBN atau PBD tadi, terus dikeluarkan dalam bentuk uang tunai, terus disebarkan balik kepada masyarakat, tidak. Tapi negara membangunnya untuk fasilitas umum seperti jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi, dan lain-lain. Itu termasuk pajak tidak mendapat imbalan langsung. Artinya di sini adalah masyarakat, dan mohon juga agar masyarakat mengetahui bahwa bansos atau bantuan sosial dalam pembangunan sekolah itu juga dari pajak yang kita setorkan kepada negara. Di sini intinya bahwa karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung pada pemungutan pajak, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara maupun negara itu ada 5 unsur, di mana yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil tadi ya. Jadi kita mengeluarkan pajak, negara juga harus membuat fasilitas yang begitu nyaman yang diinginkan oleh masyarakat. Terus begitu pula negara menarik pajak dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai. Terus untuk yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nah, di sini contohnya resto ya, kita pasti kalau makan di tempat mall, KFC, Ricis Factory, dan lain-lain itu ada pajak pertambahan nilai dari makanan tersebut sebesar 10% yang ditanggung oleh konsumen.
itu merupakan salah satu syarat pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang ya, itu sudah termasuk kita taat pada undang-undang. Untuk yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Nah, seperti yang saya sebutkan berdasarkan teori ini, di mana tadi ya menyangkut teori gaya pikul, di mana unsur objektif yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan unsur subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Nah, ini sudah termasuk pada syarat pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Terus untuk yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Nah, efisien di sini bahwa mudah dijangkau sesuai target yang telah ditetapkan, maka kita harus membayar seumpama pajak bumi dan bangunan kita harus membayar 2.500.000, maka ketika itu kita harus membayar 2.500.000 ya. Terus sesuai dengan pajak nihil juga, apabila seseorang itu benar-benar tidak sanggup membayar pajak, maka pajak tersebut bisa diputihkan atau dinetralkan dengan tidak membayar pajak sama sekali, tapi dengan data yang valid bahwa dia tidak bisa membayar pajak sebesar itu. Terus untuk yang terakhir, syaratnya sistem pemungutan pajak harus sederhana. Nah, di sini kebanyakan orang Indonesia itu kan sedikit gaptek. Contohnya saya pernah membayarkan pajak, contohnya saya sendiri juga, saya perlu belajar tentang pengisian e-filing kemarin. Itu juga untung ada anak-anak atau relawan pajak yang membantu saya untuk mengisi e-filing tersebut, sehingga pembayaran pajak waktu tahun ini pada bulan Januari kemarin sebelum pandemi itu saya lancar, dan alhamdulillah yang membantu saya itu mahasiswa dari Uniba sendiri. Nah, sehingga saya tidak sungkan, tapi justru dia sungkan karena kok saya ngajari dosen, tapi saya berusaha, dosen juga memiliki beberapa keterbatasan seperti e-filing ini yang saya rasakan. Itu contohnya ya, berarti pemungutan pajak harus sederhana, tidak boleh memberatkan persyaratannya untuk membayarkan pajak. Lalu untuk unsur yang ketiga, pajak mempunyai dua fungsi. Di sini ada dua fungsi. Fungsi budgeter adalah yang saya tadi sebutkan, di mana dia itu nanti masuk ke APBN. Di sini kronologinya, maksudnya yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pembangunan yang bersifat rutin, yang setiap tahunnya tergambar melalui APBN. Dengan demikian, pajak ini merupakan sumber pendapatan yang di samping sumber lainnya yang diterima oleh pemerintah, seperti hasil penjualan bahan bakar minyak dan gas alam. Ini juga ada pajaknya ya. Terus untuk yang kedua, fungsi dari pajak adalah fungsi mengatur. Di sini sebagai alat mendorong, pajak tersebut penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan, tergantung kita menggunakan pendapatan pajak itu dari sisi pemerintahan dan dari sisi masyarakat. Tujuannya apa membayar pajak. Terus pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, pajak yang dikenakan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidak-tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras. Ini merupakan hal positif ya. Juga saya dengar kabar beberapa bulan yang lalu bahwa cukai atau yang termasuk bea cukai ini terhadap rokok itu dibesarkan itu supaya produksi dan penggunaan massal
atau pembelian massal dari rokok itu berkurang. Tujuan dari pemerintah itu untuk mencegah agar kita selalu sehat, ya. Rokok itu tidak sehat menurut saya. Nggak tahu dengan hasil riset dari ilmu kesehatan, silahkan Anda tanya. Kalau saya pribadi, rokok tersebut itu tidak dianjurkan, termasuk minuman keras ini ya. Terus di sini ada beberapa yang harus sampaikan. Sistem pemungutan pajak yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia itu self assessment system. Sebenarnya di dalam sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu official assessment system, di mana sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada fiskus pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Nah, ini cenderung lebih efisien, lebih tepat guna, lebih ekonomis, lebih efektif di dalam memperbesar pendapatan pajak suatu negara ya. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus atau pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif, ya, pasif, belum aktif. Terus yang ketiga, utang pajak atau besarnya pajak akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sini tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini yang Indonesia ya, self assessment system, di mana sistem memberikan kewenangan penuh kepada WP untuk menentukan atau menghitung sendiri besaran pajak yang akan dibayar. Nah, di sini terletak ada suatu kelonggaran untuk masyarakat yang saya tadi ceritakan, bisa menghitung pajak sendiri sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa, terus disesuaikan dengan adanya kebutuhan material yang harus dipenuhinya. Ini pemerintah sudah cenderung longgar ya. Terus ciri-cirinya dalam sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur namun tetap mengawasi. Yang saya tadi ceritakan, kalau dia ada penghapusan pajak, dia harus menyatakan dokumen, menyatakan bukti secara fakta itu bahwa dia tidak bisa membayarkan pajak tersebut, ya, itu dapat dihapuskan. Terus untuk yang ketiga, withholding system, ini sistem yang memberikan wewenang penuh pada pihak ketiga atau bukan fiskus maupun wajib pajak untuk menentukan atau menghitung besarannya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Di sini Indonesia juga cenderungannya ke sini karena dia biasanya pada perusahaan, pelaku usaha, yaitu dia menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitungkan pajaknya, sehingga pelaku usaha tinggal membayar dan menyetorkan uangnya kepada mereka. Terus tarif pajak itu ada 3, tarif sepadan, tarif tetap. Tapi untuk Indonesia itu tarifnya tetap karena sudah ditetapkan dari awal oleh pemerintah. Yang ketiga, tarif progresif ya. Terus ketentuan umum yang harus dimiliki pelaku usaha itu ada 3, ada 4 ya. Dia harus mengetahui siapa yang membayar pajak tersebut, apakah orang pribadi ataupun bentuk badan. Kalau setahu saya, kalau pelaku usaha yang memiliki badan usaha seperti pabrik, CV, itu menggunakan tarif pajak badan, sehingga semua pajak yang berasal dari karyawan tersebut dijadikan satu. Yang kedua, NPWP, di mana nomor yang diberikan pada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak sebagai tanda pengenal, itu harus wajib membuat ya, mendaftarkan setiap karyawannya yang apabila belum memiliki NPWP. Yang kedua, surat pemberitahuan. Yang ketiga, surat setoran pajak SSP ini harus diperhatikan. Nah, di sini ya untuk pajak penghasilan yang saya sebutkan tadi itu termasuk pada yang harus diperhatikan pelaku bisnis, di
di mana ketentuannya apabila penghasilannya tidak kena pajak antara lain objeknya itu tarifnya 2.880.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Terus untuk yang tarif 1.440.000 itu tambahan untuk wajib pajak yang kawin ya. Terus yang ketiga 2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Itu ya. Terus untuk yang terakhir 1.440.000 itu tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Apabila anaknya ada 4 maka yang 1 tidak ya. Terus untuk PPN dan pajak penjualan ini misalnya objek pajaknya pasti sebuah perusahaannya sudah besar, itu ada impor terus ya itu ekspor, maka tarif pajak yang dikenakan berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2000 menentukan tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Nanti panjenengan silahkan buka tentang undang-undang perpajakan secara lengkapnya di sana. Bisa download undang-undang 18 tahun 2000 ini. Terus untuk BPHTP-nya undang-undang tanah dan bangunan ini ya yang saya tadi sebutkan, kecuali dia sewa. Di sini adanya hibah, waris atau perburuan usaha atau penggabungan usaha itu menjadi suatu kewajiban pelaku usaha untuk membayar pajak tersebut. Pemekaran usaha itu juga. Terus untuk PBB-nya ini tergolong pada objektif yang bersifat kebendaan. Makanya apabila ada sebuah pabrik, di situ ada bangunan fisiknya, maka harus membayar pajak tersebut dengan ketentuan-ketentuan umum yang telah ditentukan dalam perpajakan. Untuk selanjutnya di sini saya akan memuatkan daftar perhitungannya. Nanti saya nggak akan memvideokannya, tapi kira-kira saya akan mengirimnya lewat Google Drive atau lewat video yang lain, karena apabila saya ringkas jadi satu dalam video ini, maka video ini akan stop secara sendirinya, tidak bisa otomatis dan tidak bisa langsung berbalik kameranya. Mohon maaf, nanti saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.